Salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim amma ba'du. Baik. Wa iyyaka an tara li nafsika wujudan, ya kan? Sudahlah. Wala takathurta. Ya. Bukan. Wala taktarithu lima yuqalu anka. Fa antakuna 'indan nasi qalilan wa 'indallahi 'aziman khairul laka min antakuna 'indallahi qalilan wa 'indan nasi 'aziman. Itu sudah lah? Belum? Baik. Kita ulangi sedikit. Hindarilah bahwa engkau melihat dirimu itu wujudan, ada. Ini sudah kalau dijelaskan nih. Panjang penjelasannya kemarin lah. Ya, artinya, ya intinya adalah jangan kita merasa lebih daripada orang lain. Karena kita ini ada, sebetulnya tidak ada. Kenapa? Karena adanya kita ini hanya adaan. Maksudnya adalah kita ada karena diadakan oleh Allah. Nanti sampai waktunya akan dihilangkan oleh Allah dengan kematian. Dan adanya diri kita ini seperti bayang. Bayangan tuh kalau disentuh berasa lah. Kada berasa. Jadi sehebat apapun manusia ini, dia hanya bayang. Supaya kita jangan sombong. Karena yang kita miliki dari ujung kaki sampai ujung rambut, atau sebaliknya, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan miliki kita. Jelas kah? Nah itu aja, belum sepanjang-panjang lagi. Kemudian wala taktadithu lima yuqalu anka. Ya. Dan jangan engkau merasa kecil hati lah terhadap apa yang dikatakan daripada dirimu. Ya, maksudnya apa? Kalau ada orang menghina, biasa-biasa aja lah. Tidak jadi masalah. Kan orang kalau menghina kita itu terbalik kepada yang menghina itu. Dan kita tanggapi dengan hati kita, artinya memang kita ini makhluk yang tidak sempurna. Oh, jadi dihina. Ya. Jadi ketika orang menghina kita tidak merasa diri kita mulia. Bagus lagi. Ya alhamdulillah kamu telah mengenalkan akan kehinaanku. Terima kasih kamu menyebut aku hina. Memang aku kayak itu. Nah kayak itu. Kita lain loh. Bila kita dihina biasanya apa? Sehari. Wah. Kalau terima aku nah. Sakit hati aku dihinamu. Oh jangan kayak itu Jasiden. Ya. Kenapa? Karena kita ini kan tidak ada. Nah. Fa antakuna 'indan nasi qalilan. Maka bahwa adalah engkau di sisi manusia sedikit. Maksudnya apa? Kenapa apa? Manusia tuh jangan tapi dihirani bihimmat. Dia nyembati kita apakah? Dia hendak menghina kita apakah? Terserah. Yang penting kita apa? Kita mulai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ini di sisi manusia tidak dihargai. Nah, tidak diperhatikan. Oh biar aja enggak apa-apa. Asal kita bersama Allah. Fa antakuna 'indan nasi qalilan. Nah, bahwa engkau di sisi manusia itu qalilan, sedikit, tak berharga. Tapi apa? Wa indallahi 'aziman. Tapi engkau di sisi Allah jadi orang yang mulia. Ya, sebagai contoh misalnya ada orkestra atau takbir akbar. Yang harap tuh yang mana? Kalau sepintas kilas yang harap tuh bubuhan penjaga tamu di atas kan.
Oh, dekat sama penceramah. Oh, agaknya. Kayaknya itu. Jadi kata siapa? Kata almarhum guru kapuh, kada penting. Ring 1, ring 2 kada penting. Yang penting kita ini di mata Allah bernilai. Bahkan kadang-kadang lebih mulia orang yang di unjut-unjut sana, yang duduk di pojok-pojok, yang ngatur parkir, yang ngatur makanan. Kada sempat dengar ceramah, kada melihat bagaimana dengan penceramah secara langsung berhadapan. Nah, kada penting. Yang penting jasidin kita tuh di mata Allah yang kita cari, ya. Harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika kita kecil di mata manusia, nah ya tadi bubuhan yang sound system itu di mana bandak? Belakang lah. Belakang. Ada di muka. Kan ada kelihatan lah buat operator sound system deh. Ada kelihatan, ya kan? Nah, jadi apakah karena kada kelihatan tuh lalu hina? Justru ketika tak terlihat itu lebih mulia. Coba kalau tidak ada operator, mic-nya kada bunyi, listriknya mati, ya nonton kada kawa, penceramah kada bisa ceramah kada kedengaran. Nah, itu artinya kada penting dilihat orang yang penting. Nah, di mata Allah terlihat jelas. Jangan menilai penilaian di mata manusia. Ya manusia itu macam-macam. Ada yang nilai positif, ada yang negatif, ada yang baik, ada yang jihad. Ada penting ya sidin. Yang penting apa? Wa indallahi aziman khairun laka min an takuna indallahi qalilan. Lebih baik bagi engkau dari bahwasanya engkau di sisi Allah sedikit, di sisi manusia besar. Maksudnya apa? Apa artinya kamu itu di sisi manusia besar tapi di mata Allah tidak ada harganya? Paham? Nah, kada ada harganya. Kenapa? Karena dia menyombongkan dirinya, merasa paling mulia, merasa paling hebat, merasa paling berguna, orang lain diremehkan. Waj'alit tarbiyata fi tariqil qaumi laka sulaman. Maka jadikanlah tarbiyah. Apa tarbiyah itu? Pendidikan hati, ya kan? Makanya dididik hati kita dengan obat yang paling mujarab itu dengan zikir. Nah, dia zikir yang dibaca itu dengan baca Quran, dengan salawat, dengan zikir tariqat, ya kan? Yang kita amalkan. Dan ingat, ketika membaca zikir tidak ada niat apa-apa, kecuali hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalau di video yang malam kirim, ini zikir Allah, bukan zikir minta. Ya, orang zikir karena minta, berarti sampai permintaannya itu aja Allah berikan, Allah kabulkan, tidak dapat yang lainnya. Tapi kalau zikirnya zikir Allah, karena Allah semata, semuanya akan dia dapatkan. Nah, akan dia dapatkan. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Kalau yang tadi berzikir, tapi karena meminta sesuatu, berarti dia hanya cinta kepada yang diminta, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya orang tua lah, lawan abah mama di rumah. Kita hakun membantu orang tua cibuk banyu 2 gayung. Tujuannya apa? Supaya dapat upah. Ya kan? Berarti kita cibuk banyu itu untuk dapat upah. Pas kada dapat upah, akhirnya apa? Dianya marah, upahnya kada dapat, dan sama orang tuanya dia bisa marah kada? Mama nih kada beri ulun duit, cibuk banyu lepahnya ulun. Nah itu karena mencari itu, cari upahnya lah. Faj'ali tarbiyata fi tariqil qaum laka sulaman. Jadikanlah tarbiyah pendidikan hati itu
pada jalan al-qaum, maksudnya kaum niatnya kaum orang-orang soleh, kelompok orang-orang soleh. Laka bagimu sulaman, menjadi tangga. Jadi lewat pendidikan hati, pendidikan spiritual, ya kan, pendidikan sikap, pendidikan amaliyah, itu menjadi tangga tertaki yang membuat engkau semakin tinggi. Ya. Kullama tarakta hudud nafsika wa syahawatikal khafiyah, manakala engkau meninggalkan, khusus itu artinya tuntutan nafsu, tuntutan nafsu, wa syahawatiha, dan syahwat-syahwatnya al-khafiyah yang sangat halus. Nah ini memang masalah ini halus, pada masalahnya lah begini. Artinya begini, ketika orang masuk dalam dunia tarbiyah, pendidikan suluk, pendidikan jiwa, pendidikan hati, dia dituntut untuk berbuat semata-mata karena Allah. Itu yang nantinya akan membuat dia tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Meninggalkan hududun nafs. Arti hududun nafs itu artinya mencari keuntungan hati nih, mencari keuntungan diri. Ya contoh, orang membaca surah Waqiah tujuannya apa? Supaya sugih ya lah, nambah rezeki. Nah itu sebetulnya boleh-boleh saja, tapi itu termasuk dalam huzuzun nafs, artinya memenuhi kebutuhan hati, kebutuhan diri. Nah berarti ada untingan selain Allah ya. Maka ya pemalim kada boleh baca Waqiah supaya sugih. Oh boleh-boleh saja, tapi itu tidak selamanya, tidak selamanya ya. Itu hanya tangga pertama saja. Nah, apa lagi? Wasyahawatil khafiyah, ada syahwat-syahwat yang halus di dalam jiwa ini. Ini malam nih kita pengajian lah. Kadang-kadang orangnya banyak. Nah, kadang-kadang orangnya sedikit. Kadang-kadang orangnya sedikit banget. Nah. Mungkin bagi seorang guru pasti ada perasaan kan? Ada perasaan, wah sekitarnya orangnya asa koler pengajian. Loh hendak berbanyak. Nah, ketika hendak berbanyak itu ya, berarti ada untingan pengajian hendak supaya banyak. Nah, itu sudah termasuk syahwat khafiyah katanya. Ya. Bahkan malam pernah diberi ilah salah seorang tuan guru. Malim, hendaklah jasiden ikam tu ya pengajian supaya orang datangan. Wah. Dari semua penjuru baca jasiden amalannya. Tapi bacanya sebelum sembahyang subuh. 4 penjuru datangan tuh bang mereka. Latih malim. Berarti kalau ketika saya membaca amalan ini ada syahwat katanya kan? Ada syahwat yang halus. Apa? Supaya ingin banyak orang datangan. Ya, berarti ada syahwat halus yang itu masuk daripada kategori, berarti ada termasuk kategori yang kurang ikhlas dalam mengajar. Nah, jadi jalan ya, datang ya kada yang penting tetap jalan ya. Fatasilu biruhika ila ma'arijil unsi wal ma'rifah. Maka ketika hilang tadi syahwat-syahwat yang halus itu ya, maka akan sampailah dengan rohmu itu kepada ma'arij, tangga-tangga ketenangan, nah, kedamaian, wal ma'rifah, dan ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang ada berpikir, kan memikirkan orang mau datang kah, mau kada kah, terserah, mau banyak kah, sedikit terserah, kalau pikiran. Tapi kalau ada huzuzun nafsi, ada tuntutan nafsu yang halus di hati, bila banyak orangnya bahagia, bila kada datang orangnya sedih. Nah, itu lah supaya tadi
rohnya bersih, jiwanya bersih. Dia dapat ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wah, ini memang masalahnya ini masalah cukup apa? Cukup halus lah untuk dicerna. Tapi itulah memang sebetulnya hidup ini, kita ini kayak apa, supaya dalam semua gerak-gerik kita, aktivitas kita, ibadah kita hanya karena Allah semata, tidak karena yang lain. Ya tadi orang berbacaan supaya ini, supaya ini, supaya ini. Itu aja. Itu awalnya kayak itu. Intinya dia berzikir hanya semata-mata untuk mencari ketenangan bersama Allah. Dia baca Quran hanya semata-mata untuk mencari kelezatan munajat kepada Allah. Dia bersedekah, apakah hendak supaya dapat duit banyak? Kada juga. Itu hanya hobinya, karena itu perintah Allah, tidak untuk supaya dapat kegantiannya banyak. Kada. Memang Allah janji, bila ikan bersedekah segini, ini balasannya. Itu janji Allah. Tapi tidak itu yang dicari. Kenapa? Bila mencari yang demikian itu termasuk syahwat yang halus di dalam hati. Nah, lalu akhirnya mengikis nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Paham itulah. Nah, dipahami ya. Baik. Wa'lam annahu man ishtaghala, cukup. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.